Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, pecinta sepak bola Timnas Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dari semua yang ada di Indonesia pasti menunggu-nunggu update berita Timnas Indonesia. Tentu saja dalam persiapan kita di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 4, Timnas Indonesia akan bersiap dengan baik menyambut perhelatan yang nanti akan diadakan di Arab Saudi. Tentu saja kita akan membahas pemain Timnas Indonesia yang saat ini ada di Como FC sebagai kiper, Emil Audiro. Dan berkembang dari berita yang bisa kami sebutkan dari Sky Sport Italia, ini terbaru ya hari ini. Sky Sport Italia via Napoli Magazine, jadi Sky Sport ini mengabarkan bahwa Cremonese mengincar kiper Emil Audiro sebagai penjaga gawang utama untuk musim depan di Serie A. Negosiasi terbilang sudah pada tahap lanjut dan juga dengan pembicaraan yang antara klub dan wakil Audero dipandang dekat dengan penyelesaian akhir. Cremonese ini adalah klub yang baru dipromosikan ke Serie A dan tengah membangun skuad yang kompetitif untuk bertahan di level tertinggi Serie A. Pelatih Davide Nicola yang baru ditunjuk pada 2 Juli 2015 ini diharapkan mampu memperkuat kiper setelah menandai Audiro sebagai salah satu prioritas dari pelatih terbaru Cremonese, Davide Nicola. Setelah kita membahas perkembangan dari transfer Emil Audiro, maka setelah ini saya akan juga membahas bagaimana nanti malam ya kita sama-sama akan menyaksikan pukul 20.00 ya atau jam 8 malam Indonesia U23 dalam turnamen AFF U23 akan menjamu Thailand. Cukup menyedihkan kabar yang kita terima ya terbaru, kita tidak bisa memainkan Arhan Fikri dan juga yang terbaru adalah Tony Firmansyah. Aduh, dua pemain ini yang satu jangkar, yang satu playmaker. Kita sudah ketahui semuanya bahwasanya Tony Firmansyah ini cukup baik ya sebagai jangkar, body tubuhnya memang pas ketika dia dipasangkan sebagai jangkar di lini tengah U23 Indonesia. Sedangkan Arhan Fikri yang telah cedera ini kemarin lawan Malaysia tidak bermain dan tentu saja ada kekurangan di lini tengah timnas Indonesia U23. Kita tunggu bagaimana Gerald Van den Berg mengatasi masalah yang terjadi di lini tengah. Masih ada juga Raihan Hanan dan juga Rahmat Arjuna yang tentu saja akan mengisi di winger kanan dan kiri timnas U23 sekaligus Jens Ravens ya. Jens Ravens ini secara by the way begitu sudah ditelepon oleh Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir meminta kepada Gerald Van den Berg untuk menelpon kedua penyerang yaitu Hoki Caraka dan juga Jens Ravens ini. Ada beberapa hal yang Pak Erick Thohir mungkin sampaikan kepada Jens Ravens dan juga Hoki Caraka, terutama Jens Ravens ya, apakah dia tidak bisa membuktikan saat melawan Filipina dan juga Malaysia beberapa peluang saat mereka melawan Filipina dan juga Malaysia tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Jens Ravens. Pemain Bali United ini dituntut bekerja keras bagaimana untuk menajamkan lini serang ya timnas Indonesia U23 yang saat ini dikomandoi oleh Gerald Van den Berg. Masih banyak PR-PR yang menjadi
buah bibir di kalangan pecinta bola, terutama di lini tengah kita sudah kehilangan Toni Firmansyah dan juga Arhan Fikri. Siapakah yang nanti akan menggantikan kedua pemain ini dalam skuad utama U23 Indonesia dalam menghadapi Thailand? Tentu saja nanti malam atau nanti sore kita bisa langsung menyaksikan skuad yang akan biasanya juga Instagram Timnas Indonesia langsung memberikan update pemain terbaru yang akan bermain melawan Thailand. Saya sarankan masih menggunakan Cahya Septriadi yang di belakang ya sebagai kiper karena penampilan dia cukup bagus ya. Ini salah satu mungkin tumpuan di masa depan Timnas Indonesia, Cahya Septriadi. Jangan sampai ditinggalkan. Di bek kiri ada Donitri Pamungkas, di kanan ada Ahmad Maulana. Kemudian di back tengah ada Kadek Ariel dan juga bisa dipasangkan dengan Ferrari kah atau siapa saja yang nanti bermain ya. Kakang Rudianto juga bagus. Kita tidak tahu nanti skema yang akan dimainkan oleh Gerald van den Berg. Dan masih di tengah ada Robbie Darwish ya. Kita masih ada nafas ya lah ya, di tengah itu masih ada Robbie Darwish yang tentu saja dengan kemampuan, sebenarnya dia itu bukan seorang playmaker ya, lebih ke bagaimana dia itu menjaga lini tengah Indonesia agar tidak lolos dari serangan-serangan yang mungkin akan dilewatkan oleh playmaker ataupun striker dari timnas Thailand U23. Di kanan ada Raihan Hanan, di kiri ada Rahmat Arjuna dan juga masih ada Jen Schraven. Tentu saja permainan timnas U23 ini untuk melewati babak grup ya, ketika melawan Brunei Darussalam, Filipina dan juga Malaysia. Saya pertandingan terakhir agak kecewa dengan Gerald van den Berg karena tidak bisa memainkan sepak bola seperti ketika bermain lawan Filipina. Itu saya akui jempol ya permainan dari asuhan Gerald van den Berg. Tapi ketika melawan Malaysia saya agak kecewa. Apa yang ditampilkan timnas U23 itu berubah drastis 180 derajat. Memang secara passing kita unggul 89% dengan jumlah yang cukup bagus ya passingnya, tapi untuk akurasi ataupun ketepatan serangan itu sangat minim di pertahanan Malaysia. Hanya berkutak-kutak-katik, hanya utak-atik di tengah ya, tidak bisa mengumpan dengan serangan yang cukup bagus. Dan saat lawan Malaysia, Rahmat Arjuna ataupun Raihan Hanan kekurangan daya ledak karena memang tidak ada Arhan Fikri. Ini tentu saja menjadi PR Gerald van den Berg. Apakah pada nanti malam ini kita bisa memenangkan pertandingan atau kita akan kalah? Tentu saja Gerald van den Berg sudah paham ketika dia kalah pasti akan di-cut oleh PSSI, dan tentu saja pelatih U23 akan berganti kepada pelatih yang lain. Tentu saja ini adalah kebijakan dari PSSI dan Erick Thohir sebagai pemangku organisasi PSSI yang ada di Indonesia. Tentu saja kita jangan pernah melewatkan dan mendukung terus. Kita datang ke stadion dan juga yang nobar silahkan kita nobar, dukung terus Indonesia. Salam olahraga.